Oke, kita lanjut acara 4 ya di sini. Aktivitas 4. Kita di sini disuruh membuat box. Ada 3 box dan kita disuruh untuk mengatur boxnya itu supaya jadi kayak gini. Jadi ke kanan ke kiri kayak gitu. Nah, di sini kita mau buka di di web W3 School. Di sini ada yang namanya CSS box. Mana ya? CSS box model. Nah, di sini cara membuat box itu kita buat division. Terus kita buat CSS divisionnya itu elemen division di CSS-nya tuh kita buat di sini ada width-nya, ada bordernya, ada padding-nya, ada margin-nya kayak gitu. Oke, kita langsung ikutin langkah-langkah pengerjaan aja yang ada di sini. Yang pertama kita buat 3 box menggunakan elemen div dengan nama kelas masing-masing div pertama, kedua, ketiga. Nah, kita ikutin di sini aja. Sini kan div-nya width 300 px, border 15 px, solid green, padding kayak gini-gini. Kita buat di body-nya dulu karena yang pertama kita disuruh buat div dengan nama kelas masing-masing pertama, kedua, ketiga. Caranya kita buat di sini div. Terus kita buat kelas yang pertama gitu ya. Terus kita tutup kurung aja dulu, div. Terus kita buat div yang kedua, kelas yang kedua. Sini ada rekomendasinya. Terus kita buat yang div kelas ketiga atau div ketiga. Terus yang kedua, setting height 200 px dan width 200 px setiap div. Berarti kita buat di stylenya, style div gitu ya, div biasa gini. Terus kita atur height-nya tadi 200 px, width-nya 200 px. Terus kita langsung tutup kurung kurawa kayak gini. Terus kita lanjut ke 3, setting warna background masing-masing div. Misal warna cadet blue, gold, dan Indian red. Nah, di sini kan kita udah punya kelasnya. Di setiap division kita punya kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga. Nah, untuk ngasih warna kelas pertama jadi cadet blue, kelas kedua jadi gold, dan kelas ketiga jadi Indian red, kita bisa langsung panggil lewat kelasnya aja. Kita pakai titik ya, terus kita panggil kelas yang pertama, kita ubah background colornya jadi cadet blue nih. Terus kita tutup kurung kerawa kayak gini. Terus yang kedua, kelas yang kedua kita panggil juga, kita ubah background colornya jadi gold. Terus kita tutup. Terus yang ketiga, kelas yang ketiga, jangan sampai salah ketik ya, background colornya itu Indian red, kita tutupin aja. Dah. Oke, kita lanjut. Kita cek dulu deh bentuk boxnya kayak gimana. Kita bisa kayak gini aja kali ya, biar enak gitu loh, jadi nggak perlu bolak-balik muka. Dikecilin aja, ini segini. Terus kita buka yang ini volume D, pengenalan CSS, aktivitas 4, kita buka indeksnya. Nah, bentuk boxnya kayak gini ya. Bentuk boxnya kayak gini. Warnanya cadet blue, gold, sama Indian red. Terus langkah yang keempat, tambahkan sebuah paragraf P ke dalam division yang pertama dan tambahkan kalimat lorem ipsum $up-mat bla bla bla. Nah, berarti kita tambahin di sini div, kita taruh di tengah ini, kita enter. Terus kita buat P. Kita buat elemen P. Mana ya, tutup kurung P. Terus kita copy paste yang di sini lorem ipsum $up-mat. Kita copy paste di sini. Nah, coba kita save. Terus kita refresh di sini. Nah, muncul kan di sini. Tapi belum sesuai dengan ketentuan bapaknya, karena bapaknya mintanya ininya ke tengah gitu. Nah, cara ngenengahinnya itu kita pakai padding. Kita sebelumnya harus paham juga ya tentang ini ada konten, ada padding, ada border, ada margin. Jadi kalau padding itu dia jarak antara konten dengan border yang paling luar gitu. Kalau margin dia tuh nggak kelihatan karena dia kayak di putih-putihnya ini gitu loh. Kita lanjut ya ke langkah yang kelima, setting padding div pertama 20 px di semua sisi padding dengan warna black dan border 10 px. Berarti kita buat di yang pertama ini ya, kita deklarasikan kalau dia tuh paddingnya 20 px.
padding 20 px, terus kita pakai border juga ya, bordernya 10 px solid black. Udah kita save, coba kita refresh. Nah, bentuknya kayak gini. Oke, terus habis itu kita lanjut setting margin semua elemen P menjadi 0 px. Berarti kita buat di sini lagi P gitu ya. P marginnya 0 px. Kita save, terus kita lihat perubahannya. Nah, kayak gini paragrafnya. Jadi kita margin yang paragraf ini alias margin itu yang kayak gimana sih, yang kayak gini nih, margin yang luarnya jadi nggak kelihatan itu 0 px. Jadi kalau kita kasih padding 20 dia tuh langsung otomatis kanan kiri 20 px. Kalau tadi nggak diatur itu kan tadi agak ke bawah ya, karena mungkin pengaturan marginnya tuh yang defaultnya tuh beda gitu. Tapi kalau kita nolin dia otomatis langsung ke tengah gitulah ya, semoga kalian paham. Terus habis itu yang langkah selanjutnya ke setting, ini udah setting yang ketujuh ya, setting border deviation kedua 20 px untuk border top and bottom dan 10 px untuk border left and right. Nah, kita ke division yang kedua di sini. Kelas yang kedua kita pilih border top and bottom. Border topnya 20 px, warnanya solid juga. Kita lihat gambarnya dulu, warnanya solid atau ya solid black. Solid black. Terus border bottomnya juga 20 px solid black. Terus border leftnya tadi dia diminta 10 px, border left 10 px solid black. Yang border right juga 10 px solid black. Kita save, terus habis itu kita refresh. Nah, bentuknya kayak gini. Yang atas sama bawah lebih tebal tentunya ya, karena memang dia mintanya 20 px. Nah, terus kita juga harus pahami ya tadi kan kita ngelakuin padding, terus ukuran boxnya itu jadi lebih tebal gitu kan. Yang box awal bawahnya nih segini ya, yang asli gitu, yang ukuran 200 x 200. Kalau kita tambahin padding 20, dia tuh boxnya ngelebar ke sini 20, ke kanan juga 20, terus masih ketambahan border yang hitam ini kan 10. Jadi 20, 40, 50, 60. Jadi dia ukuran lebarnya bertambah 60 px gitu. Dari paddingnya 20, padding 20 sama bordernya sendiri yang hitam-hitam ini. Yang di pertama ya, bordernya itu 10 px sendiri. Jadi 20 tambah 20, 40, 10 tambah 10, 20. Jadi 60 gitu. Jadi ini lebarnya jadi 260. Terus tadi sampai langkah keberapa lupa. Setting border division ketiga, oh enggak, yang ini ya, yang setting border yang kedua ya. Ini juga, kalau ini cuman nambah kanan sama kiri aja, berarti dia aslinya dia berarti aslinya kan tadi 200, ketambahan border ini yang kanan sama kiri kan 10 sama 10, berarti ukuran dia sekarang tuh 220 gitu. Terus kita lanjut ke yang ke-8, setting border division ketiga 10 px di 10 sisi, di semua sisi. Berarti kita langsung gini aja, border 30 px solid black di semua sisi. Nggak perlu diatur karena kalau udah nggak pakai left and bentar, kok kebesaran sih, kok 30 px sih, sorry 10 px, ya ampun, 30 px tebel banget ya. 10 px, save. Nah, dia jadi kayak gini. Ini kan belum sesuai dengan ketentuan yang Bapak yang mau, karena Bapak yang mau nih digeser yang kolom yang kotak kedua itu digeser ke kanan. Otomatis kita nambahin margin di sebelah kirinya kan. Kita tambahin ini ya, setting margin untuk semua division sehingga sudut kotak tiap division, setiap box ini bersentuhan satu sama lain. Nah, yang ini kita perlu geser sampai ke sini. Berarti kan gampangnya gini dong, kita cari ukuran box yang pertama tuh berapa, kita geser sesuai dengan ukuran boxnya gitu. Kita gesernya kita kasih marginnya ke kiri biar gesernya ke kanan gitu. Berarti yang kedua kita atur marginnya di sini, margin left ya, biar geser ke kanan itu 260 px. Kenapa kok bisa 260 px? Karena lebar ini tadi yang aku ceritain, 20 tambah 20 tambah ini, jadi 200 ditambah 40 tambah 20, 260 jadinya. Kita refresh. Nah,
dia langsung geser sesuai ininya kan. Oke, terus kita lanjut yang setting margin yang ke bawah ini. Ini setting marginnya berapa nih? Ini kan asli awal, ini kan harusnya kan sama persis ya, sama atas yang bawah, sama atas sama bawah. Cuman kan yang atas tadi dia ketambahan padding di kirinya kan 20, di kanannya 30. Berarti coba kita geser ke 30 gitu ya. Kita geser ke kiri biar dia gesernya ke kanan. Kita kasih margin di kiri biar gesernya ke kanan. Coba kita kasih margin left 30 px. Berapa ya? 20 tambah 10 30 px dulu, coba 30 px. Kita save, kita refresh. Kurang, berarti 40 px berarti, karena dia ada bordernya juga ya, dia punya border 10 juga, berarti 40 px. Ini kan 200, gampangnya gini aja deh, dia kan awalnya 260, yang atas kan 260, yang bawah itu boxnya ke 200 ditambah 10 tambah 10, berarti 220, selisihnya berapa? 220 dikurangi 220 kan sisihnya 40 px, berarti ya udah margin left-nya 40 px, gitu aja sih kalau mau gampang. Jadi kayak ada matematikanya dikit ya. Nah, yang ini udah sesuai dengan ketentuan bapaknya. Selesai.